Bagaimana sekolah bisa detail mengawal tumbuh kembang anak? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan saya, Askana Nadika Putri di ITC Psikologi Remaja. Hari ini kita akan membahas tentang lebih bagus sekolah murah atau mahal bersama narasumber kita, Abu Swanggana. Selamat datang, Abu. Apa kabar, Abu? Alhamdulillah baik, barakallah. Abu, Ana mau nanya nih, apa kelebihan dan kekurangan sekolah yang mahal dibandingkan dengan sekolah yang murah? Ya, insyaallah, bismillah. Kelebihannya, dua-duanya punya kelebihan. Ya, dua-duanya punya kelebihan. Apa kelebihannya? Menjadi tempat semua anak-anak bangsa Indonesia untuk menimba ilmu, dimanapun sekolah tersebut berada. Ya, baik di ujung timur sampai di ujung barat. Artinya sekolah itu semuanya adalah ruang yang memiliki banyak kelebihan. Ya, banyak kelebihan. Sebagai apa? Tempat menimba ilmu. Tempat ilmu dikumpulkan di dalam satu area dan semua anak dari berbagai macam penjuru, dari berbagai macam arah mata angin, dari berbagai macam wilayah, dari berbagai macam gang sempit datang untuk menjemput ilmu. Itu kelebihan dari semua sekolah. Itu dia. Dan kalau bicara tentang kelebihan yang lain, masing-masing memiliki kelebihan, masing-masing memiliki kekurangan. Dari sektor apa? Yang pertama dari fisik bangunan mungkin, ya. Yang kedua dari apa? Dari fasilitas pendidikan mungkin. Yang ketiga dari sumber daya guru yang mengajarnya mungkin. Masing-masing berbeda, ya. Dan itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Lalu, apakah biaya sekolah yang mahal selalu menjamin kualitas pendidikan yang lebih baik? Tidak ada jaminan, kecuali lebih pada fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan. Seperti apa fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan? Ya, seperti misalkan lapangan olahraga, ya, di sekolah A tidak ada, di sekolah B ada. Di sekolah A, ya, itu tidak ada apa itu namanya alat-alat laboratorium, ya. Sedangkan di sekolah B itu ada, dan semisalnya, ya. Masing-masing punya poin keunggulan yang berbeda-beda, juga poin keterbatasan yang berbeda-beda. Namun sejatinya sekolah itu yang diutamakan, yang diprioritaskan itu adalah bagaimana sekolah bisa detail mengawal tumbuh kembang anak. Itu saja, karena untuk sekolah pendidikan dasar dan menengah, mulai dari SD, SMP, ya, SMA, ya, dan setara lainnya, ya, itu jelas anak-anak kita, anak-anak Indonesia, ya, sedang memasuki fase tumbuh kembang yang butuh dikawal kuat dan butuh dikawal detail. Bukan pada hanya perkara pada fasilitas. Kalau berbicara tentang sarana prasarana, perihal tentang fasilitas, sekarang mudah, ya. Kita bisa sewa lapangan futsal, kita bisa sewa lapangan badminton, kita bisa sewa kolam renang, ada tiketnya, ya, yang harus kita bayar. Kita bisa menyewa tempat ini itu dan semisalnya. Dengan mudah fasilitas-fasilitas itu, apalagi dengan berbasis teknologi yang sudah cukup masif, ya, itu dengan mudah. Tapi yang paling mahal, apakah sekolah bisa menggaransi memberikan kedetailan dalam mengawal tumbuh kembang anak didiknya? Ini yang menjadi PR utama sebetulnya, yang menjadi rujukan bagi orang tua ketika memilih sekolah. Jadi kalau orang tuanya mungkin sudah memiliki keterbatasan waktu, atau mungkin karakternya agak sedikit dalam tanda kutip cuek gitu, ya, dengan anak, udahlah biarin, udah ada sekolahan ini, ya. Maka pilihannya apa? Dia harus memilih mitra yang baik, sekolah yang detail. Jangan cari sekolah yang juga cuek dengan anak didiknya. Orang tuanya cuek di rumah dalam mendidik, dimasukkan anaknya ke sekolah yang cuek dalam mendidik. Apa hasilnya dari sumber daya manusia Indonesia? Pada akhirnya apa? Apa nasib dari generasi
Muslim kita, generasi Indonesia. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang mereka upayakan. Jadi kalau orang tua punya effort kuat memilihkan lembaga pendidikan yang bukan pada istilah atau kaidah mahal atau murah, tapi parameter orang tua adalah kedetailan dalam mendidik anak, maka insya Allah biiznillah selamat anak itu. Iya. Karena apa? Karena ditangani oleh kurikulum yang detail, oleh guru-guru yang punya performa, punya komitmen detail, ditangani oleh lembaga yang amanah dalam mengawal tumbuh kembang anak didiknya secara detail. Bukan hanya sekedar euforia pada fasilitas mudah, ya. Dan soal bukan terjebak pada satu istilah mahal atau murah, tapi seberapa detail guru, kurikulum, lembaga pendidikan bisa mengawal tumbuh kembang anak kita yang kita sekolahkan di sekolah itu. Terlepas apakah sekolah itu mahal, terlepas apakah sekolah itu murah. Lalu bagaimana sekolah yang murah dapat memberikan pendidikan yang berkualitas tanpa mengorbankan fasilitas dan sumber daya? Masya Allah, pertanyaan cukup bagus ya. Bisa nggak sekolah murah memberikan kualitas? Banyak sekolah murah memberikan kualitas. Juga banyak sekolah mahal memberikan kualitas. Di sini pentingnya orang tua sekali lagi, selektif, ya, terus kemudian investigatif, korektif, dan evaluatif. 4 hal ini penting, rumus penting bagi orang tua dalam memilih sekolah anak-anaknya, putra-putrinya, dimanapun sekolah itu berada. Jadi kalau orang tua sudah selektif, sudah korektif, sudah investigatif, sudah evaluatif tentang sekolah tersebut, dan ketika anaknya masuk di sana, maka aman insya Allah. Tidak lagi mengukur mahal atau murah, karena mahal atau murah itu kan relatif, ya, relatif. Ketika kita berbicara tentang angka, ya, numerik, maka relatif. Mungkin bayaran yang misalkan 3 juta per bulan, ya, SPP 3 juta per bulan, sangat mahal bagi mereka yang hanya kemampuannya 500.000 sebulan. 1 bulannya itu 3 juta, ya, 3 juta per bulan. Itu mungkin murah bagi mereka yang penghasilannya Masya Allah, ya, yang terbiasa bayaran sekolahnya itu 5 juta atau 7 juta per bulan. Apalah artinya 500.000? Ya, apalah artinya bayaran 100.000? Ada sekolah yang bayarannya 100.000, ada yang 200, ada yang 300, ada yang 500. Bervariasi, relatif, sesuai dengan kemampuan orang tua secara ekonomi. Maka apakah kita akan terjebak pada satu idiom bahwa sekolah mahal itu udah pasti bagus, sekolah murah itu udah pasti buruk? Tidak. Tapi lakukan secara selektif, investigatif. Apakah memiliki kurikulum yang detail? Karena saya nggak detail di rumah, karena saya sibuk bekerja. Maka pilihkan sekolah yang detail untuk mengawal tumbuh kembang anaknya. Parameternya itu bukan parameternya pada biaya mahal atau biaya murah. Apakah sekolah yang mahal lebih efektif dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa dibandingkan dengan sekolah yang murah? Tidak juga. Ya, tidak juga. Tergantung SDM-nya. SDM siapa? SDM pendidiknya. Tergantung gurunya. Ada guru-guru yang Masya Allah, ya, luar biasa, memiliki dedikasi, integritas yang cukup tinggi dalam mendidik. Bukan sekedar memberikan ilmu, habis itu selesai. Bukan sekedar mendikte, membaca buku, habis itu selesai. Tapi memperhatikan detail tumbuh kembang anak. Jadi, apalagi di era konvergen teknologi yang sudah masif saat ini, ya, bicara tentang ilmu pengetahuan alam, berbicara tentang biologi, definisi, dan lainnya, itu kan mudah bagi kita dapatkan dari Google, ya, dari YouTube, ya, dari internet, mudah. Tapi yang paling mahal itu adalah bagaimana mendapatkan mentor yang baik bagi anak kita di sekolah. Mentor yang seperti apa? Yang detail dalam mengawal kesehatan kejiwaannya, psikologisnya, kesehatan mentalnya, kesehatan intelektualitasnya,
kesehatan spiritualitasnya, kesehatan agamanya, kesehatan sosialnya, kesehatan komunikasinya, semua diperhatikan. Nah, bisa jadi itu ada di sekolah yang murah. Juga bisa jadi itu ada di sekolah yang mahal. Ya. Lantas di mana? Silahkan cari sendiri. Yang penting lakukan, datangi sekolah, korektif, dan investigatif. Kumpulkan, lantas simpulkan. Baru ambil keputusan. Sudah saatnya anak saya disekolahkan di sini. Nah, itu dia. Ya, bagaimana orang tua dapat memilih sekolah yang tepat untuk anak-anak mereka, baik dari segi biaya maupun kualitas? Orang tua harus tahu. Orang tua jadi gini, sekolah itu pembantu, membantu. Sekolah itu mitra keluarga, mitra, partner. Jadi punya kedudukan yang sama. Ya. Bahkan orang tua itu lebih menjadi investor yang terbesar dibandingkan sekolah, dibandingkan para pemilik sekolah. Para pemilik sekolah membangun sekolah habis 1, 2, 3 miliar dengan fasilitas yang luar biasa. Tapi ingat, orang tua berinvestasi tentang masa depan anaknya. Coba bayangkan. Ya, begitu lulus dari sekolah tersebut, apakah orang tua akan mengambil tembok sebelah kiri atau ambil gentengnya atau ngambil lapangan futsalnya? Tidak. Dia akan membawa karakter anaknya yang sudah dididik oleh sekolahnya. Dia akan membawa ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di sekolahnya. Dia akan mewarisi keteladanan dari guru-gurunya. Itu investasi yang cukup mahal dan berkelanjutan. Sampai dia, anak tersebut menikah, punya keturunan, ya, punya anak, punya cucu, dan semisalnya. Ya, sampai seperti itu. Artinya apa? Investor terbesar itu bukan para pemilik sekolah, bukan para pendiri sekolah, bukan. Investor terbesar di dunia pendidikan adalah orang tua. Karena dia sudah mempercayakan aset terbesar di dalam keluarganya, yaitu anak, itu untuk menimba ilmu, untuk sekolah di satu tempat. Itu yang termahal. Terlepas dari bayaran bulanan dari SPP sekolah tersebut, apakah mahal ataukah murah, itu relatif. Ya, seperti itu. Masya Allah. Pembahasan kita luas sekali ya, Bu. Terima kasih, Bu, sudah hadir untuk menjadi narasumber kita. Terima kasih viewers, jangan lupa untuk subscribe channel kami. Berjumpa lagi dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.